Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pada pertemuan lalu tentang bab an-nahyu an tajassus wa tasammu' li kalami man yakrahu istima'ahu. Itu bab tentang larangan untuk tajassus, mendengar-dengar, mencari-cari kesalahan orang. Kemudian wa tasammu' yaitu berusaha mendengar perkataan orang yang dia tidak ingin pembicaraannya didengar oleh orang lain. Kita tahu dia berbicara diam-diam, kita tahu dia berusaha menyendiri, memojok, terus kita berusaha duduk dekat-dekat untuk mendengar. Ini tidak boleh ya. Pada pertemuan lalu ya sudah kita sebutkan hadis di mana Rasulullah SAW melarang akalhan ini ya. Di antaranya Rasulullah melarang tentang hasad dan yang lainnya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu," ya, janganlah kalian saling tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Ada namanya tahassus. Kalau tajassus mencari-cari kesalahan dengan melihat, jadi melihat sana, melihat sini. Kalau tahassus dengan mencari berita-berita, gimana si fulan, ya. Dengan mencari-cari berita untuk mencari kesalahan orang lain. Di dalam hadis sudah disebutkan tentang la tahasadu wa la tabaghadu, janganlah saling hasad, jangan saling membenci. Wala tajassasu wa la tahassasu, jangan melakukan tajassus, jangan tahassus. Wala tanajashu, jangan melakukan najash. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian saling bersaudara. Sudah kita jelaskan juga najash pada pertemuan lalu. Najash yaitu memberi provokasi tentang barang jualan agar orang yang membeli terprovokasi untuk membeli, padahal informasi yang diberikan tidak benar ya. Seperti seorang pura-pura beli, kemudian dia mengatakan ini barang bagus, ini barang mahal, ternyata barangnya tidak demikian. Akhirnya orang sekitarnya ikut membeli. Contoh najash zaman sekarang adalah testimoni palsu, testimoni diberikan oleh seorang tidak sebagaimana yang sebenarnya. Testimoni boleh, tapi dia nasih. Kalau dia testimoni, dia harus menyampaikan dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Adapun dia hanya menyampaikan kebaikan, terus dia menyembunyikan keburukan, atau bahkan dia tambah-tambahkan kebaikan-kebaikan tersebut tidak bagaimana seaslinya, maka disebut najas. Ini dosa. Karena menzalimi orang yang terprovokasi untuk membeli barang tersebut. Dan ini banyak terjadi pada iklan-iklan ya. Yang ada ya, namanya najash, yaitu memberikan informasi yang salah tentang barang yang akan dijual sehingga orang yang mendengar terprovokasi untuk membeli, padahal tidak seperti itu. Ini najas zaman sekarang. Kalau najas zaman dulu, orang datang pura-pura beli, oh, ini kalau saya punya uang saya akan beli, padahal dia enggak beli, padahal temannya sendiri. Atau dia bilang ini barang bagus nih. Ini barang bagus nih, luar biasa ya. Saya lihat tempat lain lebih mahal, ini murah. Ini contoh. Padahal sudah saling sepakat. Tapi setelah itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang ini belum kita bahas, la taqata'u, jangan saling muqata'ah. Muqata'ah itu saling boikot ya, saling mendiamkan. Wala tadabaru, jangan saling balik belakang, ketemu melengos kanan, melengos kiri, balik belakang. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuhan, saling membenci. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita sudah singgung kemarin, namanya saudara saling mencintai. Kalau salah juga mudah memaafkan, namanya juga kakak adik seperti saudara. Jadi saling memahami, kalau berkelahi pun tidak lama-lama ya. Memberi uzur kepada saudara bahwasanya saudara punya kesalahan sebagaimana kita juga punya kesalahan yang tidak sempurna. Kemudian kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, wala tahajaru, jangan saling menghajar sama memboikot. Wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'dhin, janganlah menjual di atas penjualan saudara. Maksudnya apa? Jika ada seorang
menjual, misalnya si A menjual kepada, misalnya Pak Ijo jual kepada Zaid sebuah mobil dengan harga 150 juta. Kemudian Zaid sudah cocok dengan harga Pak Ijo. Tiba-tiba datang siapa juga? Pak Mantep misalnya, Pak Mantep datang. Terus dia bilang, Zaid jangan beli sama Pak Ijo. Dia jual 150 juta, jual sama saya beli sama saya aja. Saya jual 130 juta barang yang sama. Saya jual 130 juta barang. Jadi saya menjual di atas penjualan orang lain. Ini kalau sudah terjadi jual beli berbahaya. Karena kalau ternyata si Paijo sudah berhasil menjual kepada si Z dan Z sudah beli, terus kita datang provokasi, kamu beli berapa? 150, coba kalau beli sama saya masih jual nih 130 juta. Akhirnya Z berusaha membatalkan jual beli. Akhirnya keributan, padahal dia jual beli dengan harga yang wajar. Beda kalau Goben itu harga tidak wajar. Ternyata si Paijo jualnya 200 juta, padahal harga pasaran 150 juta, itu tidak benar. Itu namanya Goben, itu ada urusannya sendiri. Boleh membatalkan jual beli, tapi jual harga yang wajar. Hanya saja dia jual 150 juta, hanya saja Pak Mantep ini jualnya di bawah kewajaran, dia jual 130 juta. Ini namanya menjual di atas jualan orang lain. Meskipun sudah terjadi jual beli bisa menimbulkan keributan. Demikian juga kalau belum terjadi jual beli, dia sudah tahu sudah ada kecenderungan jual beli, kemudian dia masuk, akhirnya ketahuan sama si Pak Ijo bahwasanya si Pak Mantep ini cari masalah, akhirnya ribut. Ini dilarang oleh Nabi SAW dalam rangka untuk mencegah terjadi keributan ya. Ya. Ini tidak boleh. Sama tidak boleh membeli di atas pembelian saudaranya ya. Tidak boleh membeli atas pembelian saudaranya. Dalam riwayat yang lain juga, wala yakhtibur rajulu ala khidbati akhihi. Jangan seorang melamar di atas lamaran apa? Saudaranya. Itu ada fikih tersendiri, tapi intinya semua hal yang bisa menimbulkan keributan, pertikaian, perpecahan, permusuhan, maka hendaknya dihindari. Dihindari. Ya. Kalau ada orang kawan kita melamar akhwat, terus sudah ada kecenderungan sudah tanya-tanya kapan kira-kira mau nikah, kalau mau nikah di mana, kira-kira maharnya apa. Sudah ada kecenderungan calon bapak mertua sudah boleh cocok. Terus ada orang datang masuk ikut ngelamar juga. Dia masuk pakai Lexus, ya sudah. Bapak mertua berubah pikiran ya. Wajar, itu bukan hal yang tidak wajar. Sementara yang pertama coba pakai sepeda motor. Ya, pakai moge, tapi moge tetap kalah sama Lexus tetap aja. Nah, saya bilang tidak ada lagi cinta buta. Semua orang sekarang sudah tidak buta, bisa bedakan antara motor sama mobil Lexus ya. Ya sudah. Ini pasti menimbulkan pertikaian dan banyak pertikaian seperti ini banyak terjadi. Akhirnya ribut meskipun masing-masing sudah punya istri, tetapi permusuhan tidak padam. Repot nanti urusannya pada bagaimana kita tidak ingin meninggal kita punya ribut sama orang lain. Kita enggak pingin. Ya. Kita enggak kepingin. Kalau bisa selesai kita selesaikan. Kalau memang enggak benar-benar enggak bisa selesai, pastikan kita yang benar dia yang salah. Jangan sampai sebaliknya. Ya, tapi kalau bisa selesaikan, ngapain kita ribut-ribut? Ribut-ribut. Saudara kita juga enggak selalu seperti kita, pasti punya kesalahan. Ya udah maafin aja. Bila kita meninggal dalam kondisi tenang. Taib, ini kelanjutan bab kemarin, ada sebagian lafal hadis yang belum kita syarah. Sekarang kita lanjut pada bab berikutnya. Atau hadis berikutnya. Wa an Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Muawiyah qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka in ittaba'ta auratil muslimin afsattahum au kita an tufsidahum. Sungguhnya engkau jika kau ngikut-ngikutin, cari-cari, menelusuri aurat kaum muslimin, itu kesalahan-kesalahan mereka, ya, kau telusuri, kau cari satu persatu, ya, kau buka, kau lihat, afsattahum, maka kau akan merusak kaum muslimin. Au kita an tufsidahum, atau kau hampir merusak kaum muslimin. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mencari-cari, menelusuri, meneliti aurat kaum muslimin, yaitu kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Kalau kau cari-cari kesalahan mereka, kau akan merusak mereka. Au kita an tufsidahum, atau kau hampir merusak mereka.
Tentunya kata para ulama ini di luar jika ternyata maksudnya orang-orang yang akan merusak negara misalnya, maka ada intel-intel yang berusaha mencari kesalahan mereka, ini tidak jadi masalah ya. Ada mata-mata yang untuk mencari kesalahan mereka karena mereka diduga menurut sisi keamanan akan merusak negara ya. Jadi meskipun mereka sembunyi diintelin tidak jadi masalah. Tapi kita bicara secara umum. Secara umum bahwasanya kaum muslimin satu dengan yang lainnya, maka hendaknya mereka menilai hanya zahirnya. Jangan berusaha masuk ke dalam-dalam yang tidak nampak dari mereka. Karena kalau berusaha mencari-cari kesalahan mereka sampai ke dalam-dalam, bisa jadi kemungkaran yang muncul lebih parah daripada yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan. Oleh karenanya dilarang. Makanya dia mengatakan secara dampak. Karena kalau in taba'ta auratil muslimin tufsiduhum. Afsattahum. Kalau kau mencari-cari kesalahan kaum muslimin, kau akan merusak mereka. Mereka jadi rusak. Tadinya mereka mungkin sembunyi-sembunyi minum-minum khamar, gara-gara kau dapat, mereka jadi kesalahan mereka jadi terbongkar, mereka jadi rusak akhirnya. Padahal bisa jadi mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka malu-malu mereka melakukannya diam-diam. Ketika kau sengaja mencari tahu, kau masuk dalam rumahnya kemudian kau bongkar di medsos, mereka tambah rusak. Mereka tambah rusak. Padahal kesalahan mereka terkait dengan diri mereka sendiri. Lain halnya kalau kesalahan tersebut akan merusak negara, itu lain cerita. Ini orang ternyata jual-jual bir ke sana kemari, jual-jual narkoba sana kemari, ya itu harus dibongkar karena akan merusak apa? Kaum muslimin. Kalau dibiarkan justru merusak kaum muslimin. Tapi kita bicara tentang kaum muslimin yang tidak demikian, yang artinya mereka maksiat untuk diri mereka sendiri. Mereka masuk ke rumah, mungkin mereka minum khamar, mereka mungkin berzina di antara mereka sendiri misalnya. Maka selama tidak zahir di hadapan kita tidak usah cari-cari apa? Cari-cari tahu. Dan itu juga sudah saya sampaikan pada pertemuan lalu antara suami dengan istri. Suami kita bukan nabi, istri kita juga bukan bidadari. Yang bersih, yang maksum, tidak punya kesalahan. Maka suami mungkin ada maksiat selama dia tidak menampakkan, selama dia tidak menimbulkan dampak yang buruk kepada anak istri, tidak harus kita ngecek-ngecek suami. Kemudian istri datang menyelusuri apa? Facebooknya, menyelusuri Instagramnya, menyelusuri Twitternya, menyelusuri TikToknya, ditelusuri semua. Kemudian ditelusuri apa? HP-nya yang sudah dihapus bisa diungkapkan kembali. Akhirnya rusak, akhirnya lebih rusak daripada itu. Rumah tangga yang tadinya nyaman, suami kita bukan nabi. Ketika suami kita tadi sudah melakukan maksiat, dia tutup diri dan dia berusaha bertobat, terus kita ungkap, rusak rumah tangga. Rusak rumah tangga. Maka saya sering bilang bahwasanya kebahagiaan itu menjalankan syariat. Sama istri pun tidak boleh kita kemudian, kecuali kelihatan depan kita. Ada perubahan terjadi, nampak sekali. Dia mulai tidak mau sholat, dia mulai, boleh kita curiga, tidak ada masalah. Tapi kalau dia biasa-biasa saja, dia bermaksiat antara dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berusaha menutup diri, dia malu kalau ketahuan suaminya, jadi enggak boleh kita kemudian apa? Mau cari-cari tahu. Ya, mau cari-cari. Kecuali tadi ada perubahan yang membuat dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Inilah wallahu alam bisawab, makna bahwasanya kalau kau cari-cari kesalahan kaum muslimin, kau akan merusak mereka atau kau hampir-hampir merusak mereka. Lain halnya dengan memang para perusak yang menyembunyikan perbuatan mereka, maka tugas pihak keamanan untuk mencari tahu mereka, maka itu bahkan wajib untuk membongkar rencana buruk mereka demi menyelamatkan kaum muslimin. Oleh karenanya Allah berfirman tentang misalnya adab untuk ketika masuk rumah orang, tidak boleh kita masuk rumah orang kecuali dengan izin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu baik bagi kalian agar kalian ingat. Saya bacakan perkataan Syekh Sa'di rahimahullah. Perkataannya bagus, manfaatnya banyak. Dia berkata, Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada kaum mukminin agar tidak memasuki rumah-rumah yang bukan rumah mereka, itu rumah orang, tanpa izin. Fa inna fi dzalika iddatan mafasid. Karena masuk rumah orang tanpa izin ada banyak mafsadah yang bisa muncul. Kita masuk rumah orang ya
beradab, jangan langsung depan rumah kita minggir, jangan sampai kita ketuk pintu, kita kemudian menghadap ke dalam, karena kalau begitu dibuka bisa kelihatan apa? Halal dalam. Jadi kalau kita ketuk pintu sambil kita menghadap ke samping, tidak melihat ke arah dalam. Kalau diizinkan baru masuk, kalau enggak jangan masuk. Adapun masuk rumah orang lain tanpa izin, maka ada beberapa kerusakan. Minha ma dzakarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu qala innamal isti'dzanu min ajlil basar. Rasulullah pernah bersabda, sungguhnya disyariatkan untuk minta izin masuk rumah orang lain adalah untuk menjaga pandangan. Karena kalau kita masuk tanpa izin, kita bisa melihat macam-macam. Fa bisababil ikhlali bihi yaqa'ul basaru 'alal awrati allati dakhilal buyut. Ya. Maka dengan tidak memperhatikan, melanggar aturan ini, masuk tanpa izin, akhirnya mata melihat perkara-perkara buruk yang ada dalam rumah orang. Fa innal baita lil insani fi sitri aurati ma wara'ahu bimanzilati thawb fi sitri aurati jasadihi. Karena rumah itu bagi seorang adalah penutup aurat yang ada dalam rumah tersebut. Rumah banyak aurat. Sebagaimana baju dipakai oleh seorang menutup aurat yang ada di jasadnya. Maka maksudnya sebagaimana tidak boleh kita langsung buka baju orang. Tidak boleh. Demikian tidak boleh kita nyelonong masuk ke rumah orang. Tidak boleh. Harus minta izin sehingga dia siap-siap dulu, dia perbaiki dulu. Ya. Karena kalau kita masuk akan terlihat aurat. Buktinya kita nyelonong masuk ternyata rumah belum rapi, ada kotoran, akhirnya keluar kita gibah. Itu rumah kok kotor banget ya. Oh, ternyata jelek ternyata dia. Saya pikir dia cantik ternyata. Kenapa waktu ternyata lagi enggak rapi kelihatan akhirnya kita gibah ke sana kemari. Ya. Ya, akhirnya kita gibah. Ya kalau dia ada aurat dia tutup dulu baru dipersilakan apa? Masuk. Namanya rumah tidak selalu siap sedia untuk didatangi oleh tamu. Wa hadha yadullu 'ala al-hirsi 'ala al-hifadhi 'ala hurmati masakinil muslimin wa mura'ati khususiyatihim fil mujtama' wal mujtama' alladhi yaghlibu 'alaihi at-tuhru. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat kaum muslimin ya. Jadi selesai tadi perkataan Syekh Sa'di, ini komentar. Ini menunjukkan bahwasanya syariat ingin menjaga kehormatan rumah-rumah kaum muslimin dan menjaga privasi mereka, Apalagi masyarakat yang asalnya bersih, tidak ada macam-macam, harus dijaga privasinya. Bukan kemudian dibongkar perkara-perkaranya, privasinya terbuka ya. Jadi biarkanlah maksiat yang tersembunyi jangan sampai terbongkar. Ya. Mungkin dia melakukan maksiat dia diam-diam sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian seorang sengaja untuk masuk ke dalam cari tahu padahal itu adalah kaum muslimin. Saya bilang lain halnya kalau kalau itu penjahat ya. Itu. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan akan hal ini. Rasulullah melarang orang membongkar aibnya sendiri karena dia bisa rusak. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan selamat, diantaranya akan dimaafkan, kecuali al-mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Wa inna minal mujaharati an ya'mala rajulu bil-laili amalan, dan di antara bentuk terang-terangan dalam bermaksiat adalah seorang di malam hari melakukan maksiat, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu, kemudian di pagi hari Allah telah menutup aibnya, kemudian di pagi hari dia cerita, fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza, kemudian dia cerita pada orang lain, dia bilang wahai si fulan sungguhnya saya telah tadi malam melakukan maksiat ini dan itu. Wa qad bata yastaruhu rabbuhu, padahal tadi malam dia tidur Allah telah menutup aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, kemudian di pagi hari dia bongkar, dia robek tutupan Allah tersebut. Allah sudah menutup aibnya, dia malah robek. Ini enggak boleh. Rasulullah tidak suka hal tersebut. Rasulullah tidak suka kemudian kemaksiatan tersebar di sana sini. Orang bermaksiat jangan kita bongkar, biar dia sendiri. Semoga dia bertobat. Ini hukum asal. Jadi dilarang kita bertajassus. Kalau kita tajassus akan merusak dia. Bayangkan kalau kita ketahuan, akhirnya kita punya hubungan dia dengan buruk dengan dia, akhirnya kita suudzon sama dia, akhirnya kita kabarkan kepada orang lain, dia rusak akhirnya. Dia rusak. Kita yang merusak gara-gara tajassus sama dia. Dan kalau sudah sering terdengar orang melakukan maksiat ini, akhirnya masyarakat biasa. Masyarakat biasa melakukan, enggak malu-malu lagi. Contoh sekarang korupsi. Korupsi di mana? Oh, korupsi. Orang korupsi enggak ragu-ragu, enggak apa-apa, yang sudah banyak ketahuan juga enggak masalah. Karena bukan hal yang tabu lagi, karena semua banyak orang sudah melakukan.
Ya, akhirnya ini maksudnya bahaya juga kalau tidak semua kemudian misalnya kita bongkar aib orang, bongkar aib orang ya. Sehingga nampak seakan-akan masyarakat sudah rusak. Ketika tergambarkan masyarakat sudah rusak, maka masyarakat itu sendiri mudah melakukan kerusakan tersebut. Itu biasa. Kata dia biasa. Tapi kalau sesekali terdengar buruk, ya masih kelihatan orang buruk. Jadi tercela, orang menghindar. Tapi kalau terdengar ini, akhirnya orang biasa. Dianggap jadi rusaklah masyarakat tersebut. Maka aturannya intinya, kalau urusan maksiat antara seseorang dengan Allah, dia dalam rumahnya, dia sembunyi-sembunyi dan tidak merusak negara, tidak merusak masyarakat, cuma dia pribadi-pribadi, maka tidak boleh kita mencari tahu. Tidak boleh kita mencari tahu. Tadi kalau kita sudah mulai tajassus akan timbul kerusakan, ya kita tahu dia begitu, kita jadi benci, kita jengkel sama dia, kemudian kita suudzon sama dia, dan akhirnya hubungan kita jadi rusak. Gara-gara kita yang salah siapa? Kita cari-cari tahu kesalahannya. Taib, hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, annahu utiya bi rajulin faqila lahu, dia didatangkan kepadanya seseorang, dilaporkan kepada dia, ada orang bawa kepada Ibnu Mas'ud. Ada orang dilaporkan kepada Ibnu Mas'ud. Faqila lahu, maka dikatakan tentang orang dilaporkan ini, hadza fulanun taqturu lihyatuhu khamran. Ini si fulan jenggotnya mengalir khamar, yaitu dia minum khamar sampai khamarnya di jenggotnya. Ini orangnya. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menegur, inna qad nuhina anit tajassus. Ya, kita dilarang untuk tajassus. Walakin in yadhharu lana syai' na'khudhu bihi. Kalau memang nampak sesuatu di depan mata kita baru kita hukum. Kalau dia mungkin minum khamar di rumah, jangan kau bawa keluar lapor. Jangan. Ya biarin aja dalam rumah. Kalau dia minum khamar di luar baru ada hukum syariat. Siapa yang minum khamar dicambuk. Tapi kalau diam-diam di rumah, maka tidak boleh ditajas kemudian dibawa keluar untuk dilaporkan, tidak boleh. Ini peringatan dari Ibnu Mas'ud, dan dia berkata, inna qad nuhina anit tajassus. Sungguhnya kita telah dilarang dari tajassus. Ya. Dalam kisah yang lain, dari asar yang lain, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajtu ma'a Umar radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fil Madinah. Suatu hari aku keluar bersama Umar di suatu malam di kota Madinah. Fa bainama nahnu namshi idh dhahara lana siraj. Ketika kami sedang berjalan di malam hari, tiba-tiba kelihatan lampu dari jauh. Fantalaqna na'ummuhu. Kami pun berjalan menuju ke sumber cahaya tersebut. Falamma danawna minhu idza babun mughlaqun ala qaumin lahum aswatun wa laghat. Tiga-tiga sampai sumber cahaya, ternyata ada rumah pintu tertutup, kemudian ada suara-suara dari dalam bermain-main ketawa ketiwi. Fa akhadha Umar biyadi, maka Umar pun memegang tanganku, memegang Abdurrahman bin Auf. Wa qala, Umar berkata kepadaku, dua-dua radhiyallahu anhu, dua-dua dijamin masuk surga. Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, atadri baitu man hadza? Tahukah kau rumahnya siapa ini? Qultu la, aku tidak tahu. Faqala hadza baitu Rabi'ah ibni Umayyah bin Khalaf. Ini adalah rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Wa humul ana syarabun famatara. Dan mereka sekarang sedang minum-minum khamar. Bagaimana menurutmu? Karena lihat malam-malam, kenapa kumpul malam-malam? Ada lampu, kemudian ketawa ketiwi. Nampak sekali bahwa ini suara orang sedang minum, sedang teler. Qultu, aku berkata kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ara anna qad ataina ma nahana Allahu anhu. Menurutku kita telah melakukan apa yang Allah larang. Qala Allah Ta'ala wala tajassasu. Allah berfirman jangan tajassus. Faraja Umar radhiyallahu anhu wa tarakahum. Umar pun kemudian meninggalkan mereka. Dan Umar terkenal waqafan. Ya. Kalau sudah ada ayat-ayat Allah dia berhenti, dia tidak mau melanggar. Indah kitabillah. Abdurrahman bin Auf sebutkan ayat wala tajassasu. Kita sudah melanggar nih. Allah bilang wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan, kita malah cari-cari.
kita mau buka rumahnya, kita mau gedor, kita mau, ya ini nggak boleh. Karena mereka bermaksiat sendiri. Beda kalau ternyata di situ tempat jual khamar, itu lain cerita. Pemerintah harus membongkar itu semua. Kalau dia minum, dia kemudian narkoba sendiri, tidak ngajak orang lain misalnya, ya kita tidak boleh ya. Kecuali tadi, saya ulangi, kecuali maksiat yang dia lakukan merusak negeri, merusak komunitas yang besar, maka memang harus dibongkar demi menyelamatkan komunitas. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya sahabat memahami, kita hanya berhukum dengan yang zahir, yang tertutup maka jangan kita pura-pura, jangan kita mencoba untuk mengungkapnya, enggak perlu. Dan ini berlaku pada kita semua, ya. Kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak kita, terhadap kakak adik kita, terhadap guru kita, terhadap murid kita, ya. Maka kita menilai yang zahir. Sama dengan calon, misalnya calon suami. Istri kita punya anak kita, putri kita mau nikah sama seseorang. Ya, kita zahirnya aja. Jadi kemudian kita bongkar habis-habisan ya. Suruh intel periksa, ya namanya orang pasti punya apa salah. Ustadz pun kalau ngelamar putri antum pasti ditolak. Kalau dibongkar-bongkar pasti aja ada salahnya. Ya tidak. Apalagi zaman sekarang. Ya. Sampai ada orang anaknya dilamar oleh anaknya ikhwan juga. Jadi dia ngaji punya putri, dilamar sama ikhwan punya anak. Ternyata bapak perempuan ini melakukan intel. Kemudian diperiksa. Marah ini yang calon bapaknya sang lelaki. Emang anak saya apa? Ini penjahat besar mau diperiksa-periksa. Ini dari mana ini? Mazhab apa kayak gini? Ini mazhab tajassus, enggak boleh. Enggak boleh. Iya, enggak boleh. Coba dilihat rekornya 10 tahun sebelumnya, apa begini ngapain gitu. Ya, orang kemarin minggu lalu tahun lalu bajingan, sekarang jadi orang baik bisa. Sekarang kau baik, tahun depan bajingan bisa juga. Jadi kita menilai yang zahir. Jangan merepotkan apa yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlebihan. Apa dalam buku fikih kalau mau punya anak harus periksa gini, harus tongkrongi dia, lihat kemana-mana kegiatannya. Enggak ada, ya wajar-wajar aja, ya wajar-wajar aja. Alhamdulillah banyak orang menikah biasa-biasa aja, nyaman-nyaman aja hidup. Enggak usah terlalu berlebihan. Kalau kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Kilabah rahimahullah berkata, Hudditha Umar ibn al-Khattab anna Aba Mihjan al-Thaqafi yashrabul khamr ma ashabihi fi baitihi. Disampaikan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Abu Mihjan al-Thaqafi minum khamr bersama teman-temannya di rumahnya. Khamr ini memang luar biasa ya. Minuman yang sangat digandrungi oleh orang-orang Arab terdahulu ya. Sampai Allah untuk mengharamkan khamr saja perlu 4 tahapan. 4 tahapan baru ayat yang keempat baru diharamkan khamr secara mutlak. Kenapa? Karena melihat kondisi orang-orang yang begitu gandrung terhadap khamr. Sampai ada bait-bait tentang khamr, tentang cawan-cawannya, tentang warna khamrnya, tentang ceretnya, tentang bait-bait tentang abiyat khamriyah. Karena orang sangat gandrung dengan khamr. Ya. Dan orang kalau sudah minum khamr berarti hidup sudah nyaman, berarti sudah berhasil, sudah sukses. Kalau enggak pernah minum khamr berarti masih banyak utang. Intinya, jadi terkadang ini kebiasaan yang mungkin masih tersisa. Dilaporkan kepada Umar bahwasanya Abu Mihjan al-Thaqafi minum khamr di rumahnya bersama teman-temannya. Fantalaqa Umar hatta dakhala alaihi. Umar langsung masuk ke rumahnya. Mungkin dia khalifah harus tahu. Fa idza laisa indahu illa rajulun. Tiba-tiba di dalam rumahnya cuma 1 orang aja. Mungkin sudah minum, sudah pulang, ketahuan sudah pulang duluan. Mungkin. Faqala Abu Mihjan, maka Abu Mihjan menegur Umar, "Inna hadza la yahillu laka." Tidak boleh bagi engkau begini wahai Umar. Qad nahaka Allahu an tajassus. Allah telah melarangmu untuk bertajassus. Fa kharaja Umar wa tarakahu. Umar pun pergi. Kalau nampak di depan kita, baru kita ingkari. Kalau tidak, kita enggak usah cari tahu. Oleh karenanya di sini kita tahu bahwasanya
beramar ma'ruf nahi mungkar perlu ilmu. Perlu ilmu. Di antara ilmu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh tajassus. Jadi tidak semua orang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya Ibnu Taimiyah menjelaskan, beramar ma'ruf nahi mungkar di antara ilmu harus diketahui. Kalau kita bernahi mungkar, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bahwasanya kemungkaran tersebut hilang dengan kita bernahi mungkar. Kita tegur, apa dengan tangan, apa dengan lisan. Kita tegur, maka kemungkaran tersebut hilang. Maka ini hukumnya wajib. Dan ini kan butuh prediksi. Tidak asal-asalan, butuh prediksi. Bisa jadi prediksi salah, bisa jadi prediksi. Tapi butuh prediksi, butuh orang yang faqih, yang melihat situasi, mengetahui kondisi secara real, sehingga dia bisa memprediksi. Prediksi ini yang saya hadapi, kalau kita larang, insya Allah selesai. Atau kita tegur, insya Allah selesai. Yang pertama, jadi kalau ternyata kemungkaran tersebut hilang, maka wajib. Yang kedua, kemungkinan kedua, kemungkaran tersebut berkurang. Berkurang. Ya. Sama, hukumnya juga wajib. Karena di antara bentuk merubah kemungkaran adalah mengeringankan atau memperkecil kemungkaran. Memperkecil kemungkaran, maka hukum juga wajib. Terus, kalau ternyata diingkari enggak diingkari sama saja, ya. Bagaimana kalau sama hasilnya? Ketika ingkari atau enggak ingkari kayaknya tidak berubah begitu saja. Maka sebenarnya berpendapat bahwasanya tidak perlu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena ada kemungkinan menimbulkan kemudaratan, maka enggak usah, udah biarin aja. Mau ditegur enggak ditegur sama saja. Mending enggak usah. Kemudian kemungkinan yang keempat, ya, adalah semakin menambah kemungkaran, maka ini hukumnya haram. Menambah kemungkaran, maka hukumnya apa? Haram. Kita tegur dia tambah parah. Kita bilang jangan begini, dia tambah melakukan yang parah. Jangan mencuri, dia malah merampok. Ya. Jangan minum khamar, dia malah narkoba, lebih parah. Udah minum khamar aja enggak apa. Ya, kalau ditegur minum khamar, dia minum apa? Konsumsi narkoba, lebih parah. Ya, lebih parah. Kita bilang jangan kau pukul dia, malah dibunuh, ya enggak boleh. Tentu semua ini prediksi. Karena kita enggak tahu hal yang gaib. Ya, kita enggak tahu hal yang gaib. Semua prediksi. Jangan dikatakan kita sedang melakukan perdukunan, enggak. Semua juga perlu apa? Prediksi. Tapi yang memprediksi harus orang yang benar-benar memahami tentang realita, tentang siapa yang dihadapi. Dari sini kita tahu bahwasanya tidak semua orang bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang, yang penting yang hanya menjawab, yang penting haram, yang penting saya sampaikan, enggak urusan setelah itu. Enggak begitu juga. Enggak begitu juga. Karena bisa jadi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kadang menimpa dirinya, kadang menimpa banyak orang. Ada sebagian orang misalnya kita tegur, sudah kamu nyampaikan benar, tapi tidak usah kasar seperti itu. Sampaikan aja dengan ilmiah, haram-haram tidak apa-apa. Tapi tidak perlu kamu menghina orangnya, tidak perlu kamu menyebut ikonnya misalnya, nanti bahaya. Kita harus menyampaikan kebenaran, akhirnya kena misalnya. Ya, kita kan amar ma'ruf nahi mungkar harus tahu suatu kondisi. Bukan berarti kita penakut, enggak, tapi lihat situasi. Ternyata yang kena bukan dia saja, yang kena juga banyak orang. Nah, itu contoh. Ya, makanya maksud saya beramar nahi mungkar butuh ilmu. Bukan yang penting saya sampaikan ini haram, ini saya tidak peduli. Bukan masalah begitu. Perlu juga kita berusaha menyampaikan dengan cara yang benar. Kalau sudah dengan cara yang benar, sudah sampaikan dengan yang terbaik, ternyata dampaknya buruk, itu di luar kemampuan. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Jadi saya ulangi, tadi kata Ibnu Mas'ud, innaka in taba'ta auratil muslimin tufsidhum au kita an tufsidahum. Kalau kalian membongkar aurat kaum muslimin dengan tajassus, kau akan merusak mereka. Atau kau hampir merusak mereka. Jadi saya ingatkan sebagai teman, kita enggak usah tajassus sama teman kita. Teman kita lagi buka HP, kita enggak usah lihat-lihat, enggak usah. Ya. Enggak usah ngecek akunnya, enggak usah lah. Kemudian jangan gini, apalagi kita pakai alat untuk ini, apalagi kita pasang CCTV di kamar enggak usah. Hukum asal kaum muslimin baik. Kecuali kalau ada yang mencurigakan, ini mukanya muka-muka penjahat ya, lain cerita kalau muka penjahat.
Kalau hukum asal kaum muslimin baik-baik aja. Jangan tajassus suami, jangan tajassus sampai istri. Rumah tangga hancur gara-gara saling tajassus. Ya buka HP suaminya, dia bongkar, suaminya lagi tidur, jempolnya ditempel. Atau sambil dibuka, matanya dibuka. Habis itu dilihat, ternyata kontak sama teman lamanya. Nggak mau, suami juga manusia, punya kesalahan juga, terkadang ikut hawa nafsu. Tapi dia tidak berubah sama kamu. Dia sedang jatuh imannya. Ketika kau bongkar, tambah rusak. Sekalian udah ketahuan, sekalian aja langsung ketahuan, tambah rusak. Dia tambah berani melakukan sampai. Tadinya dia malu-malu sama anti, dia malah jadi nggak malu. Tambah rusak nggak? Tambah rusak. Kecuali depan mata ketahuan lagi telepon sama siapa? Siapa itu? Akhwat. Akhwat siapa? Teman siapa? Teman lama. Boleh ngomel dikit ini. Ini kalau enggak ada apa-apa kita enggak boleh. Enggak boleh. Sama kita berusaha mencari kesalahan istri kita, ini enggak boleh juga. Kecuali kalau nampak Allah bukakan depan mata kita, lain cerita. Lain cerita. Tapi kita lanjutkan babun nahyi an su'idzan atau babun an-nahyu an su'idzanni bil muslimin min ghairi darurah. Lihat bagaimana fikihnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab larangan untuk suudzon, berburuk sangka kepada kaum muslimin tanpa ada darurat. Kalau darurat ya lain cerita, boleh. Darurat boleh. Karena untuk menjaga kemaslahatan. Ya, untuk menjaga ketentraman kaum muslimin. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. Ini menunjukkan dari kebanyakan persangkaan salah. Ada kepersangkaan yang boleh. Jika memang mengharuskan hal tersebut, jika ada qara'in, ada indikasi-indikasi yang sangat kuat, maka boleh seorang berprasangka buruk. Tapi hukum asal enggak boleh. Makanya Allah mengatakan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan dzan-dzan yang ada, persangkaan-persangkaan. Inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian persangkaan itu dosa. Berarti ada sebagian yang bukan dosa. Jika ada indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut. Contoh, suudzonnya Nabi Yakub kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, tadinya mereka bawa Yusuf, kemudian mereka buka bajunya Nabi Yusuf, mereka masukkan Yusuf dalam sumur tanpa baju. Kemudian akhirnya dibeli sebagai budak, mereka jual, uangnya mereka ambil. Bajunya buat apa? Bajunya dilimurin darah kambing. Supaya mereka mengatakan bahwasanya Yusuf dimakan oleh serigala. Ini darahnya Yusuf. Ternyata darah apa? Kambing. Akhirnya mereka pulang malam-malam. Wa ja'u abahum isya'a yabkun. Mereka pulang terlambat sambil menangis. Drama ini, drama. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayahanda, kami tadi bermain-main, kami lomba-lomba dengan kami biarin Yusuf biar nyaman di tempat kami. Tiba-tiba datang serigala makan dia. Tapi pasti engkau tidak percaya sama kami meskipun kami sudah jujur. ini indikasi mereka bohong. Makanya dikatakan kada yasrik an yaqul khudhuni. Hampir dikatakan pencuri mengatakan tangkaplah aku. Karena tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, dia bilang bukan saya yang mencuri ya. Enggak ada angin, enggak ada hujan, dia bilang apa? Bukan saya yang mencuri. Sama, jadi indikasi ketika dia gelagapan, dia berusaha menepis tuduhan dari dirinya tanpa ada faktor yang buat dia harus, kecuali dituduh, dia boleh membela diri. Ini tidak ada apa-apa, dia kemudian berusaha membela diri, hampir-hampir ketahuan kalau dia yang melakukan. Seperti orang-orang munafik, Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Tiba-tiba datang orang munafik berkata kepada Nabi, "Kami bersaksi engkau Rasulullah." Ngapain kau bersaksi? Hukum asal semua kaum mukminin bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul. Tapi ketika mereka datang secara spesifik, ketahuan mereka ini orang-orang apa? Munafik. Jadi membela diri tanpa ada faktor yang harus mengharuskan dia membela diri. Ya. Jadi mereka berkata, kakak-kakaknya Yusuf ini, ya. Fa akalahu dhi'bu. Yusuf dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan sungguhnya kau tidak bakalan percaya sama kami wahai ayahanda walau kunna shadiqin, meskipun kami jujur. Kemudian mereka mendatangkan bukti bidamin kadzib, dengan
darah palsu, darah kambing. Mereka datangkan komisnya, bajunya Yusuf, dikasih darah kambing. Apa kata Yakub? Yakub tetap suudzon. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sungguhnya hawa nafsu kalian yang telah menjerumuskan kalian dalam melakukan hal ini. Fasabrun jamil, saya bersabar. Saya tahu Yusuf belum mati. Tapi dari mana? Kenapa? Indikasi apa yang membuat akhirnya Nabi Yakub suudzon sama kakak-kakaknya Yusuf? Banyak. Pertama, Yusuf pernah bermimpi kepada bapaknya bahwasanya matahari, rembulan, 11 bintang sujud kepadanya, dan ini belum terjadi. Kok Yusuf sudah mati duluan padahal belum terjadi takwil mimpi tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, indikasi berikutnya, Yakub tahu kakak-kakaknya sangat hasad kepada Nabi Yusuf dari kegiatan keseharian. Yang ketiga, dilihat dari bajunya Yusuf banyak berlumuran darah, tapi enggak ada cakar-cakaran. Berarti serigalanya baik waktu membunuh Nabi Yusuf. Harusnya kan cerek, wow, harusnya enggak ada robek-robekan. Enggak ada robek-robekan. Yang keempat, indikatornya tadi dia langsung mengatakan, pasti kau enggak percaya. Udah jelas dia enggak percaya. Sudah menunjukkan bahwa mereka menetapkan dirinya pada maudhi'ut tuhmah, bahwasanya mereka sedang dicurigai. Tapi Nabi Yakub tidak marah-marah, tidak bilang kamu bohong, kamu ini enggak. Dia bilang cukup, kalian telah terbawa oleh hawa nafsu kalian. Saya hanya bisa bersabar. Apakah boleh suudzon seperti begini? Boleh. Karena terlalu banyak kuat indikator. Ya. Tapi hukum asal kita enggak boleh suudzon. Hukum asal kita enggak boleh suudzon. Ya. Karena Allah berfirman, Inna ba'dadh-dhanni itsm. Tapi apa dampak buruk dari suudzon? Ayatnya, suudzon dosa besar. Karena Allah mengatakan, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Allah suruh bertakwa dan Allah Maha bertaubat. Berarti semua rentetan apa? Dosa. Termasuk di antaranya adalah suudzon, ghibah, suudzon dan lainnya, ya. Taib, dampak secara nyata kalau kita suudzon sama orang akan menimbulkan hal-hal yang buruk terhadap antara kita dengan dia. Pertama, kita menjadi ragu sama dia. Hukum asalnya kita tidak ragu sama dia. Pertama, kita menjadi ragu sama dia, padahal dia tidak melakukan itu, sekedar suudzon. Yang kedua, kita merendahkan dia. Jadi kita dosa lagi, kita merendahkan apa? Dia. Jadi pertama kita meragukan dia tanpa ada indikator, tanpa ada indikasi yang kuat. Yang kedua jadi kita merendahkan dia, dan kita tahu di antara dosa adalah merendahkan orang lain. Ya. Kemudian kita bangun di atas suudzon kita itu banyak hal-hal. Ini jadi masalah besar. Kita membangun sikap-sikap di balik persangkaan tersebut. Contoh misalnya, ada orang datang ke saya, terus saya duga dia ini adalah intel yang ingin mengungkap keburukan saya. Makanya saya sikap sama dia, saya kasar, mungkin saya usir dia. Padahal dia mau bertamu misalnya. Saya menimbulkan sikap-sikap yang dibangun di atas persangkaan yang tidak benar. Kalaupun dia intel kan dia sedang menjalankan tugas, biarin aja. Akhirnya kita jadi suudzon karena kita menganggap mungkin dia mau berbuat buruk sama saya. Akhirnya kita membuat sikap yang tidak baik. Atau misalnya seorang merasa dia suudzon, ada temannya dia suudzoni, temannya kayaknya mau nyihir saya. Jadi akhirnya dia sikap buruk, dia jelek. Padahal ini enggak mau nyihir, mau bertamu doang. Sehingga kita membuat sikap-sikap di balik hukum persangkaan. Ini menunjukkan sama saya, suudzon itu bisa menimbulkan dosa-dosa yang lainnya. Sehingga kita berbuat buruk kepada orang yang kita suudzoni. Maka siapa yang berprasangka buruk pada orang lain, dia telah meletakkan orang tersebut pada posisi terdakwa, tertuduh, terhina, ya. Bahkan kemudian dia bisa bicara lagi, hati-hati orang ini dia akhirnya gibah lagi orang ini dengan tuduhan yang belum tentu benar. Kalau gibah benar, kalau tidak benar buhtan, lebih parah lagi. Akhirnya orang-orang tidak mau main sama orang tersebut misalnya. Ini semua seandainya itu benar tidak jadi masalah, tapi semua dibangun di atas zon, ya.
Oke, ini wajar, makanya suudzon dilarang oleh Allah. Tadi saya ulangi tadi, apa membuat kita menjadikan kita ragu sama apa? Sama dia. Sehingga kita tidak sikoh sama dia. Ya, kita orang sikoh, orang baik, kita malah tidak percaya sama dia. Yang kedua, menimbulkan kita merendahkan apa? Merendahkan dia. Yang ketiga, kita melakukan perkara-perkara yang buruk kepada dia dibangun di atas apa? Suudzon. Padahal dia enggak begitu. Hanya sekedar perasaan kita melakukan perkara-perkara buruk dibangun di atas suudzon. Yang keempat, kita bisa ngomongin orang tentang dia. Orang tuh gini-gini padahal tidak benar. Maka tidak boleh kita suudzon kecuali jika ada indikasinya. Baik, sini ada perkataan kata Al-Ghazali, "Famahma ra'aita insanan yusi'u dhann bin nasi taliban lil uyubi fa'lam annahu khabithul batan." Maka kapan kau melihat ada seorang suka suudzon sama orang lain? Ada temanmu suka suudzon sama orang lain, ketemu orang suudzon, ketemu orang lain pasti apa? Suudzon. Ketahuilah bahwasanya batinnya buruk, batinnya kotor. Ya. Dan keburukannya telah mengakar dalam hatinya. Wa inna ma ra'a ghairahu min haitsu huwa fa innal mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul uyub. Makanya seorang kalau melihat orang lain harus sebagaimananya, jangan di balik itu ada suudzon lain. Dan seorang mukmin berusaha mencari uzur bagi saudaranya. Adapun orang munafik mencari kesalahan-kesalahan saudaranya. Wal mu'min salimus sadar fi haqqi kafatil khalq. Adapun seorang mukmin dadanya bersih, tidak suudzon kepada siapapun. Makanya ketika dalam hadis yang meskipun diperselisihkan tentang kesahihannya, ada yang menghasankan, mendhaifkan, Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menceritakan tentang orang lain kepadaku. Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum ana salimus sadar. Saya suka keluar bertemu kalian dalam kondisi hati yang apa? Yang selamat, tidak pikiran macam-macam. Lidha wajaba alal murabbin al-hath ala jinabi su'udzan. Ya. Disebutkan oleh Al-Baihaqi riwayat yang mendukung akal ini. Intinya orang-orang para ahli tarbiyah hendaknya menyeru anak-anak didiknya untuk menjauhi perbuatan berburuk sangka. Ya. Di antara hal yang bantu seorang bisa menjauhi sikap berburuk sangka adalah membaca atau menelaah tentang kondisi para salaf di mana mereka menjauhi sikap suudzon. Dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, beliau berkata, "Kataba ilayya ba'dhu ikhwani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amda amru akhika ala ahsanihi ma lam ya'tika ma yaglibuka." Ada seorang sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib tabi'in. Ada sahabat Nabi menasihatinya dengan menulis dan berkata, "Dha' amru akhika ala ahsanihi." Letakkanlah perkara saudaramu pada kemungkinan yang terbaik. Malam ya'tika ma yaglibuka. Selama tidak ada indikator yang kuat, indikasi yang kuat yang buat kau merubah hal tersebut. Hukum asal kita letakkan dia pada kemungkinan yang terbaik. Kecuali ada indikasi kuat menunjukkan ini tidak baik, baru kita ikuti indikasi tersebut. Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min imri'in muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Dan janganlah kau menafsirkan perkataan seorang muslim dengan perkataan yang buruk, dengan tafsiran yang buruk, sementara kau masih bisa menafsirkannya pada tafsiran yang baik. Wa man arada nafsahu lituham fala yalumanna ila nafsahu. Berbeda dengan seorang yang memang menampakkan dirinya dia jahat, maka wajar jika kita suudzon sama dia. Wah, jadi ternyata jalan sambil misalnya pakai celana robek-robek sambil kita boleh suudzon, boleh. Jangan husnudzon sama orang seperti ini, paham? Apalagi dia jalan sambil jalan teler-teler, suudzon. Kalau kita suudzon sama orang seperti ini, kita tidak salah. Karena dia telah menempatkan dirinya untuk disuudzoni. Wa man katama sirrahu kanatil khairatu fi yadihi. Siapa yang menyembunyikan keburukannya, maka kebaikan di tangannya. Kalau dia mau bongkar, ya urusan dia. Kalau dia enggak bongkar, ya sudah. Jangan kau bongkar.
Wa ma kafaita man asallaha ta'ala fika bimithli an tuti Allah ta'ala fihi. Dan tidak ada cara kau menghadapi orang bermaksiat kepada Allah, yaitu agar tidak mengganggumu, seperti engkau taat kepada Allah dalam menyikapinya. Ini orang kita khawatir. Bagaimana cara kau selamat dari orang yang di depanmu? Taat kepada Allah dalam mensikapinya. Itu jangan suudzon sama dia. Kecuali dia menunjukkan sikap yang buat kita akhirnya suudzon sama dia. Itu urusan lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Waspadalah kalian dari perbuatan berburuk sangka. Sungguhnya berburuk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Kenapa dikatakan perkataan paling dusta? Karena dia dibangun di atas persangkaan, namun lebih diyakini daripada kedustaan. Kalau dusta, kita tahu dusta itu buruk, kita tahu dusta ini saya sedang dusta. Tapi kalau dzan, dia adalah dusta tapi diyakini kebenaran. Sehingga dia lebih buruk daripada kedustaan. Padahal berita yang kita simpulkan itu dusta karena tidak ada landasannya, tapi kita meyakini itu kebenaran. Padahal persangkaan, terus kita sikapi di balik persangkaan tersebut banyak sikap. Maka lebih buruk daripada dusta. Kalau dusta kita tahu kita sedang dusta. Baik. Lanjut apa sudah? Lanjut. Satu bab lagi ya. Jadi ibu-ibu jangan suka suudzon ya. Jangan suka suudzon sama suami ya. Jangan suka suudzon sama suami, jangan suka suudzon sama anak-anak. Kita sikapi dengan yang wajar. Kalau nampak kita tegur sesuai dengan yang di depan kita. Jangan kemudian kita kesana kemari biasa aja ya. Karena itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat berkah. Betapa banyak kerusakan terjadi, kenapa? Karena tajassus, karena suudzon, banyak kerusakan terjadi. Ya. Suami pulang ke rumah, ya terlambat. Kenapa pulang terlambat? Lah habis diomelin sama bos tadi. Akhirnya besok dia pulang cepat. Kenapa pulang cepat-cepat? Salah semua. Pulang tepat waktu, tumben tepat waktu, ada apa ini? Lah repot. Suami pulang bawa belikan bakso sayang. Nah, ada maunya nih. Lah, semua salah begitu. Repot. Menderita suami tersebut. Dizalimi oleh istrinya dengan persangkaan yang buruk tiada hentinya. Ya. Repot. Oleh karenanya berhenti dari suudzon, berhenti dari tajassus. Hidup nyaman. Ya orang punya maksiat biarin dia. Ya usah kita jasusin dia. Ada saatnya dia bertobat. Kalau depan mata kita dia melakukan, kita tegur. Kalau enggak ya enggak usah. Enggak usah, dia sembunyi-sembunyi, ngapain kita bongkar-bongkar. Ya, kita dilarang bertajassus kepada orang lain karena kita berdosa. Taib, bab berikutnya bab tahrim ihtiqaril muslimin, bab haramnya merendahkan kaum muslimin yang lain. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisaun min nisain, dan janganlah sebagian wanita menghina atau mengejek wanita yang lain. Asa an yakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita yang diejek, direndahkan lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian lams, yaitu mengejek, ya, semacam itu ya. Wala tanabazu bil alqab, yaitu melirikan mata, lams atau dengan bibir. Nah, itu semua enggak boleh. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan beli gelar-gelaran. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat maka mereka adalah orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pengejek. Baik. Kita jelas tentang ayat di sini. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Tidak boleh. Allah mengatakan kenapa? Karena yang diejek bisa jadi lebih baik daripada yang mengejek. Bahkan Allah mengatakan demikianlah sesungguhnya kondisi yang terjadi. Karena tidaklah seorang mengejek orang lain kecuali dia sombong. Dan yang pasti kalau begitu yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Karena tidak mungkin dia mengejek kecuali ada kesombongan. Dan kalau orang sudah sombong, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu mengejek orang lain. Kita enggak tahu, ya mungkin ada kesalahan di depan mata kita, tapi dia mungkin lebih baik secara
secara totalitas lebih baik daripada kita. Ngapain kita ngejek dia? Jangan merendahkan orang. Saya sudah sering sampaikan hal ini. Kamu jangan merendahkan pembantumu di rumah. Bisa jadi pembantumu lebih baik daripada kamu. Mungkin kamu lebih sholat banyak daripada dia. Kamu lebih banyak ngaji daripada dia. Tapi dia ternyata pembantu ini setiap bulan ngirim gajinya 100% buat ibunya. Dan dia lakukan itu bertahun-tahun. Sementara kita mungkin sebagian kita sudah punya uang banyak, tidak pernah mengirim 100% gaji kita sama ibu kita. Dia bertahun-tahun kerja 100% gajinya dikirim buat apa? Ibunya. Terus kita merasa lebih baik daripada dia. Yang kedua, dia sabar. Kita sedikit-sedikit marah. Dia kita omel-omelin, sabar. Sabar. Orang sabar disayang Allah, itu tidak? Sabar dia. Diomel, ya om, ya. Sabar dia. Goblok ini, sabar dia. Terus kita masih merasa lebih baik daripada dia. Kita diomelin suami sudah ngamuk-ngamuk luar biasa. Oleh karenanya jangan merendahkan orang lain. Bisa jadi kau unggul dalam satu sisi, bukan berarti kau unggul dari dia dalam segala sisi. Enggak ada di sini namanya aplikasi untuk mencek iman. Coba tanganmu sama tangan. Ternyata kita level 7, dia level 2. Ya. Kalaupun ada kita enggak boleh sombong, apalagi enggak ada. Enggak ada. Kita pun hanya mengecek orang, melihat orang dari sisi luarnya, batinnya kita enggak tahu. Mungkin dia ikhlas. Kita ngaji-ngaji belum tentu tulus. Belum tentu ikhlas. Dakwah belum tentu ikhlas. Dia, Masya Allah, kalau ngaji, kalau ini, mungkin dia ikhlas. Kita bangun salat malam, bahkan mungkin salat di Madinah, pergi umrah, belum tentu ikhlas. Buktinya habis salat tarawih bikin status. Dia enggak, dia mungkin salat cuma 3 rakaat, di kamar, nangis. Tidak ada yang tahu. Terus kita merasa lebih baik daripada dia, belum tentu. Belum tentu. Ya. Oleh karenanya yang kita bisa nilai cuma zahirnya pun yang kelihatan. Banyak zahir yang kita tidak lihat. Belum terkait dengan amalan batin. Karena jangan pernah merendahkan orang lain. Makanya Allah mengatakan wa asa an yakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan itu benar. Kenapa? Karena yang menghina biasanya sombong. Kalau sombong rendah. Kemudian Allah khususkan para wanita. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan sebagian wanita mengejek wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek atau direndahkan lebih baik daripada yang mengejek. Kalau tidak salah Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan kenapa Allah menyebutkan wanita secara khusus, karena kejadian peristiwa ejek mengejek ini lebih banyak di kalangan wanita. Sebenarnya ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengejek satu di antara yang lainnya. Maka ini sudah mencakup lelaki maupun wanita. Iya atau tidak? Sudah cukup. Kalau Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, wahai orang beriman, dirikan salat. Mencakup laki-laki dan perempuan juga atau tidak? Ya, mencakup. Tetapi kenapa setelah itu Allah sebutkan wanita secara khusus? Wala nisa'un min, sebenarnya sudah cukup lafal yang pertama. Tapi Allah tambahkan saya buat wanita. Wala nisa'un min nisa'in, janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Kenapa? Karena ejek-ejekan ini banyak di kalangan wanita. Merendahkan orang lain dengan banyak sebab. Sebagian wanita merendahkan akhwat yang lain, ibu yang lain, ummahat yang lain. Kenapa? Karena tasnya kurang bagus. Tas jadul dibawa-bawa. Enggak tahu perkembangan zaman. Itu ibu bajunya enggak pernah ganti ya? Ya subhanallah. Dia enggak punya baju, akhi. Ukhti, mungkin dia miskin. Miskin. Semua dikomentari. Apalagi kalau sang ibu sudah pakai jilbab branded. Jilbab mahal. Pakai mereknya di depan sini. Aduh, sudah dia merasa di atas awan udah. Mulai merendahkan. Enggak ada yang bisa beli kecuali saya misalnya. Itu pun utang. Maksudnya ya mau saya. Banyak hal di antara wanita membuat dia merendahkan yang lain. Banyak hal. Lihat tasnya bisa merendahkan orang lain, lihat sepatunya, lihat HP-nya, lihat apanya, lihat mobilnya, lihat suaminya. Saya pikir suaminya ganteng, padahal belum jelek. Jadi banyak hal. Oleh karenanya Allah khususkan para wanita untuk tidak saling menghina di antara mereka. Karena bahan untuk mengejek itu banyak di kalangan apa? Wanita. Kalau bapak-bapak insya Allah enggak begitu-gitu, enggak urusan gitu. Bapak enggak ngomong gitu, paling bicara dagang, bicara bisnis, sesekali poligami. Ada bicara itu kenapa itu rendah gitu, enggak ada. Kalau bapak insya Allah enggak gitu.
Kalau lagi musim dulu sepeda-sepeda, nggak ada yang sepeda 100 juta, cuekin aja, nggak ada urusan. Sepeda jelek, nggak ada, biasa aja. Tapi kalau ibu-ibu begitu potensinya besar. Potensinya besar untuk menghina. Oleh karena ibu-ibu hati-hati ya. Jangan suka mengejek ibu-ibu yang lain. Karena bisa jadi yang diejek jauh lebih baik daripada yang mengejek. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut kesempatan lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.